'cause ain't nobody and things get. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari Universitas Microskill, Fakultas Informatika, jurusan Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang hasil analisis sistem web, yaitu MIKA. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan sistem informasi. Pengguna sistem informasi adalah orang yang mengakses dan menggunakan layanan di situs tersebut. Contohnya itu ada staf, dosen, dan mahasiswa. Contohnya itu teknologi kedua adalah komputer atau laptop, yaitu alat untuk menampung produksi. Ada namanya smartphone, adalah perangkat yang memungkinkan akses internet melalui aplikasi ataupun browser. Dan ketiga adalah tablet. Kombinasi antara komputer dari yang keempat itu ada namanya router, yaitu perangkat yang menghubungkan jaringan lokal, memungkinkan perangkat untuk mengakses web. Kedua ada nama sistem operasi, yaitu teknologi software yang menjalankan perangkat seperti Windows, Android, maupun iOS. Contohnya itu web browser, aplikasi utama untuk mengakses web seperti Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, ataupun Chrome lainnya. Your dreams, baby, get you and me. It's time to boss up. Fix your credit, girl, get at it, get your bag up. Hit that gym and get back. Yang pertama yaitu dashboard. Dashboard merupakan menyajikan informasi secara visual dengan berbagai fungsi penting yang memberikan kesan pertama bagi pengguna. Yang kedua yaitu fitur profil. Fitur profil merupakan informasi pribadi milik pengguna, seperti nama, alamat email, prodi, dan jurusan. Yang ketiga yaitu fitur absensi. Fitur absensi merupakan menu yang berisi tentang pencatatan dan pelaporan hadiran atau ketidakhadiran mahasiswa. Keempat yaitu kartu rencana studi. Kartu rencana studi merupakan menu yang berisi dokumen penting yang digunakan oleh mahasiswa untuk merencanakan dan mencatat mata kuliah apa saja yang ingin mereka ambil dalam satu semester. Nah, yang kelima yaitu nilai. Nilai berisi tentang dokumen penting dalam sistem informasi akademik. Pengajuan berisi dokumen penting dalam sistem informasi yang memungkinkan mahasiswa melakukan pengajuan permohonan atau ditantang bentuk seperti surat keterangan mahasiswa, kartu tanda mahasiswa, tugas akhir ujian, dan potongan-potongan berikutnya. Berikutnya ada pemungutan suara. Menu yang berisi hal penting dalam sistem yang memungkinkan pengguna untuk memberikan suara atau memilih dalam suatu proses seperti pemilihan umum, survei, atau penilaian. Fitur ini membantu memastikan bahwa suara pengguna terhitung secara adil dan adil. Berikutnya ada berita. Menu ini yang berisi dokumen penting dalam sebuah website atau aplikasi yang berfungsi untuk menyajikan informasi yang terkini dan yang akan mendatang, baik itu terkait dengan update pengumuman, jadwal pembayaran uang kuliah, panggilan untuk alumni, dan webinar atau organisasi. Berikutnya ada informasi. Menu ini yang berisi hal yang penting dalam sebuah website atau aplikasi yang berfungsi untuk menyajikan informasi terkini, baik itu terkait dengan suatu organisasi, komunitas, atau topik tertentu. Terdapat beberapa bagian-bagian yaitu panduan dasar, kalender akademik, jurnal, jadwal, formulir, pembayaran uang kuliah. Berikutnya ada tugas akhir. Menu ini berisi dokumen atau bagian dari sistem yang dirancang untuk membantu siswa dalam proses pembuatan, pengolahan, penyelesaian tugas akhir atau skripsi. Bagaimana akses keamanan sistem informasi? Itu bagian 3. Yang pertama, username dan password. Sistem di MIKA biasanya
Untuk memasukkan usulan paspor yang sudah diberikan. Yang kedua, konten paspor. Ini adalah sistem biasanya menerima usul untuk memasukkan kode yang dikirimkan melalui SMS. Yang ketiga, saldo tersimpan. Sistem kata saldo tersimpan dapat dipakai pada perangkat ibadah atau memudahkan login. Bagaimana aplikasi sistem itu bagian ketiga. Yang pertama, autentikasi dan pengelolaan akses. Setiap penggunaan untuk masuk dengan kredensial yang baik, biasanya berupa username dan kata sandi. Ini mencegah orang tidak berwenang mengakses informasi seperti nilai data. Yang kedua, enkripsi data. Data dikirimkan antar server dan penggunaan enkripsi untuk menjaga kerahasiaan informasi. Yang ketiga, pembatasan akses berdasarkan RAM. Sistem mengatur akses berdasarkan RAM, artinya tidak semua pengguna memiliki akses yang sama ke data. Sebagai contoh, mahasiswa hanya dapat mengakses data pribadi sendiri, sementara dosen atau staf administrasi mungkin memiliki hak akses lebih untuk kebutuhan administrasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem dan manajemen basis data. Data apa saja yang diperoleh dan disimpan dalam sistem? Data yang disimpan dalam sistem yaitu ada data diri. Data diri adalah data orang perseorangan yang teridentifikasi atau dikelompokkan secara tersendiri atau dapat dikombinasi dengan informasi lainnya. Data nilai adalah kumpulan hasil nilai yang diperoleh oleh mahasiswa dalam berbagai mata kuliah. Absensi adalah catatan kehadiran mahasiswa yang disimpan secara digital. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagian jaringan. Nah, bagaimana cara keterkaitan fitur dan halaman situs dalam sistem informasi? Yang pertama itu ada halaman login untuk autentikasi pengguna. Yang kedua itu ada dashboard untuk menyediakan akses informasi akademik yang penting. Dan yang ketiga itu ada fitur akademik. Tujuannya untuk menampilkan jadwal, nilai, dan materi kuliah. Kemudian yang keempat ada manajemen keuangan untuk memberikan rincian pembayaran biaya kuliah. Yang kelima ada pengaturan profil untuk mengelola informasi pribadi dan kartu rencana studi atau KRS untuk melihat mata kuliah apa saja yang diambil. Nilai adalah bagian penting untuk melihat hasil dari akhir pembelajaran. Kemudian yang ke-8 itu ada prosedur dan pengajuan untuk melakukan pengajuan untuk kegiatan selama berkuliah atau entitas dalam mendapatkan permohonan sesuatu izin atau layanan. Nah, yang ke-9 itu ada surat keterangan akademik untuk melihat informasi yang diberitahukan pada seluruh mahasiswa mengenai informasi dan pemberitahuan. Yang ke-10 itu ada tugas akhir. Di tugas akhir itu untuk membantu dalam melihat judul dan tugas akhir mahasiswa. Nah, yang terakhir ini ada informasi. Di dalam informasi itu kita bisa menemukan berbagai informasi seperti jadwal kuliah, kalender, dan rincian wisuda. Dan setiap fitur itu terhubung untuk mempermudah navigasi pengguna dalam mengelola data akademik.